Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 19, Tundukkan Kepalamu. Detak jantung Zhao Yongsheng terasa terhenti sejenak. Dia gemar berkegiatan sosial dan mengenal banyak orang dari berbagai kalangan. Dingxi telah terkenal sejak lama. Ia merupakan sosok yang dikenal luas di Dongzhou. Karirnya dimulai dengan membuka sebuah ruang permainan pada masa awal. Kemudian, ia dipenjara karena mengumpulkan orang untuk berjudi. Setelah bebas dari penjara, ia beralih ke bidang rekayasa listrik. Sebenarnya, Zhao Yongsheng pernah minum bersama Dingxi bertahun-tahun yang lalu. Ketika pertama kali melihat Dingxi, ia merasa familiar dengan pria tersebut, tetapi ia tidak bisa mengingat siapa itu dalam sekejap. Kini, setelah pihak lain menyebutkan nama keluarganya, ia langsung mengingatinya. Zhao Yongsheng tahu bahwa kelompok orang ini bukanlah lawan main yang mudah diatasi, maka dengan cepat ia mendekat untuk menjalin persahabatan. Saya merasa familiar, Tuan Ding. Saya Zhao Yongsheng dari rumah sakit Changxing, dan kita pernah makan malam bersama di masa lalu. Ia berharap Dingxi dapat memberinya sedikit penghormatan dengan menyebutkan hal ini. Dingxi merapatkan matanya dan menatap Zhao Yongsheng. Saya tidak ingat. Zhao Yongsheng terdiam di depan umum, wajahnya memerah karena rasa malu. Dingxi merentangkan tangannya dan meraih kerah Su Chunliang. Bocah, minta maaf padaku, hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Tang Mingmei berkata, lepaskan dia. Jika tidak dilepaskan, aku akan memanggil polisi. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Yo Wenbin buru-buru pergi ke hotel untuk memanggil penjaga keamanan. Zhao Yongsheng dan Zhu Mingyuan bijak melindungi diri mereka. Alih-alih berani mendekat untuk membantu, Yo Wenbin dengan diam-diam mundur beberapa langkah. Su Chunliang menatap Dingxi tanpa rasa takut, izinkan aku meminta maaf, baiklah, kecuali kamu berlutut padaku. Keparat! Dingxi hampir meledak. Su Chunliang telah bergerak, dan dengan mengangkat tangan kanannya, ia menyentuh titik guanyuan di perut Dingxi dengan cepat. Titik yang sangat akurat. Tubuh bagian atas terasa seakan terpisah dari bagian bawah dalam sekejap. Dingxi pun menghantam wajah Su Chunliang. Su Chunliang menghindari serangan itu dengan membungkukkan kepalanya dan muncul dari bawah ketiak Dingxi seperti seekor ular. Bokong Dingxi juga terasa mati rasa, dan Su Chunliang menendang lututnya, tepat di titik acu poin Wei Zhong. Beberapa titik acu poin Dingxi diblokir satu demi satu, dan dia jatuh berlutut dengan bunyi plak. Keempat temannya tidak memahami situasi, jadi Dingxi jatuh berlutut. Mereka berpikir pasti Su Chunliang yang menyebabkan masalah ini. Dan hampir bersamaan mereka berlari menuju Su Chunliang. Su Chunliang bergerak lebih cepat daripada mereka, dan berkata dengan suara keras, Direktur Zhu, bagaimana dengan keterampilan akupunturku? Tubuhnya berjalan di antara keempat pria kuat itu seperti seekor ular, dan ia menunjuk dengan kedua tangannya secara bergantian, mengenai empat dari mereka secara berurutan. Akupuntur. Dalam waktu kurang dari setengah menit, pertempuran berakhir tanpa tumpahan darah. Su Chunliang sedikit kehabisan napas setelah serangkaian serangan, dan ia mendesah dalam hatinya. Kemampuannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan yang dulu. Untungnya, ia hidup di masa yang damai dan sejahtera. Alasannya, titik acu poin kelima pria besar tersebut dikuasai, dan semuanya berlutut tegak di tempat parkir. Kelompok orang ini belum pernah mengalami adegan seperti ini sebelumnya, dan otak mereka kehilangan kendali atas anggota tubuh mereka. Zhu Mingyuan terbelalak. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia takkan pernah percaya bahwa ada sesuatu yang disebut akupoin di dunia ini. Mustahil, bisakah jadi kelompok orang ini sedang bermain semacam alat musik tiup ganda? Tetapi sepertinya bukan itu yang terjadi. Dingxi belum pernah merasakan amarah seperti ini, dan terus berteriak. Su Chunliang memandangnya dari atas dengan merendahkan diri, meraih dan menyentuh titik acu poin Tiamen Dingxi. Dingxi membuka dan menutup mulutnya, tetapi ia tidak dapat lagi mengeluarkan suara. Saat itulah, Menir Chai dari hotel datang dengan sekelompok penjaga keamanan.
Mereka semua terkejut saat melihat situasi di depan mereka. Dingxi dan kelompoknya baru saja keluar dari penjara. Orang lain, yang belum pernah melihat keributan seperti ini hari ini, tiba-tiba berlutut di tanah dengan patuh, dengan ekspresi duka dan kemarahan yang tak bisa dijelaskan di wajah mereka, sungguh memalukan. Yo Wenbin yang memanggil mereka ke sini. Terutama karena ia khawatir orang-orangnya akan menderita. Saat mereka datang dan menemukan Dingxi dan yang lainnya berlutut, mereka tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Su Chunliang memberi isyarat kepada Cheng Xiaohong, mengisyaratkan agar dia datang. Cheng Xiaohong melambaikan tangannya, dia tidak berani memprovokasi para penjahat ini. Su Chunliang berkata, permintaan maaf harus tulus. Jika kalian tidak datang, itu akan membuktikan bahwa kalian tidak bersedia memaafkan mereka. Biarkan para cucu ini berlutut besok pagi. Menir Chai datang mendekati mereka dan mencoba meredakan situasi, katanya, ada apa, saudara empat, cepat berdiri. Ia ingin membantu Dingxi berdiri. Tetapi tangannya belum menyentuh Dingxi. Su Chunliang memperingatkannya untuk tidak bergerak, jika dia cacat permanen, itu akan menjadi masalahnya. Menir Chai terkejut, tangannya berhenti setengah jalan, merasa malu. Dingxi dibatasi pada titik acuh poin Tiamen, kawannya bisa bicara, beberapa dari mereka tadi sangat jahat, dan ingin mengelilingi dan memukuli Su Chunliang. Siapa yang tahu mereka akan menghadapi kesulitan besar. Semua orang melihat Su Chunliang melawan mereka, tetapi tidak ada yang bisa memahami bagaimana Su Chunliang bisa menjatuhkan kelima orang besar itu dalam waktu singkat. Keterkejutan dalam hati Zhu Mingyuan lebih besar daripada orang lain. Dia dulu berpikir bahwa akupuntur dalam novel seni bela diri adalah hayalan, tetapi dia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri malam ini. Sebelumnya, dia merasa tidak senang karena kesombongan Su Chunliang, tetapi sekarang dia tahu bahwa anak ini benar-benar memiliki keterampilan unik. Hui Chuntang pasti bukan untuk tidak ada artinya. Meskipun Dingxi tidak bisa berbicara, empat temannya tidak dibatasi oleh Su Chunliang. Mereka berani berteriak pada awalnya. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka, tiba-tiba mereka merasakan kepanikan yang mendalam. Salah satu dari mereka berkata, panggil polisi. Menir Chai, tolong panggil polisi untuk kami. Su Chunliang tersenyum meremehkan dan berkata, mengapa saya tidak menelepon polisi untukmu? 110 atau 119, siapa yang tahu ke departemen mana titik-titik akupuntur itu? Menir Chai terbiasa dengan situasi ini, dan tahu bahwa bahkan jika polisi dipanggil, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Mendengarkan percakapan mereka, tampaknya kelima orang ini memiliki titik-titik akupuntur mereka dibatasi. Dia pernah melihatnya dalam novel. Apakah benar ada sesuatu yang disebut titik-titik akupuntur dalam kenyataan? Menir Chai mengenal Zhao Yongsheng dan tahu bahwa tamu-tamu ini semuanya berasal dari rumah sakit Changxing. Dia tersenyum pada Zhao Yongsheng dan berkata, Direktur Zhao, apa yang terjadi? Mereka semua datang ke tempat saya untuk makan malam. Musuh seharusnya diselesaikan daripada dipertahankan. Lihat ini. Zhao Yongsheng tidak berniat memperburuk situasi, tetapi ketika dia mencoba untuk mendamaikan situasi sebelumnya, ia dihina oleh Dingxi. Melihat keterlaluan kelompok orang ini, dia diam-diam bertepuk tangan, jadi dia tidak mau repot-repot mendekat dan sengaja mendorong masalah ini pada Yo Wenbin. Su Chunliang adalah prajurit Yo Wenbin, jadi jika ada yang harus berbicara, seharusnya itu Yo Wenbin. Yo Wenbin adalah saksi atas kejadian ini dari awal hingga akhir. Dingxi dan gengnya terlalu berlebihan. Meskipun Cheng Xiaohong bersalah karena membunyikan klakson, mereka juga melakukan tindakan berbahaya dengan tidak memberikan jalan kepada mobil lain beberapa kali, yang merupakan mengemudi berbahaya. Jelas bahwa mereka dengan sengaja mengintimidasi Cheng Xiaohong. Itu menyebabkan Cheng Xiaohong terjatuh, dan bahkan menolak untuk minta maaf. Jika Su Chunliang tidak muncul, mereka pasti akan menelan amarah mereka dan membiarkannya pergi malam ini. Karena pihaknya memiliki inisiatif, tidak perlu berbicara untuk pihak lain. Tang Ningmei berkata, bukankah kalian sangat gagah berani tadi? 5 pria dewasa, apakah kalian tidak merasa malu membuli seorang gadis kecil? Su Chunliang memandang Tang Ningmei dengan kagum. Setelah konflik malam ini, dia satu-satunya yang berani bangkit dan bicara. Di sisi lain, yang lainnya tidak memiliki keberanian.
Menir Chai berkata, semua orang, beri aku kesempatan dan mengalah. Jika ada masalah dan polisi dipanggil, semuanya akan jadi ribet. Su Chunliang berkata dengan kesadaran, apakah kalian memikirkan wajah? Dia tidak takut masalah. Dan mengatakan kepada Menir Chai untuk segera memanggil polisi dan meminta polisi memberikan komentar. Tang Minggei membantu dan berkata, benar juga, kita sebaiknya memanggil polisi. Apakah kalian semua minum? Berani-beraninya kalian mengemudi setelah minum. Tunggu polisi datang dan minta mereka untuk mengatur rekaman pengawasan untuk melihat apa yang terjadi. Ding Si dan yang lainnya semakin takut sekarang. Ding Si memang tidak minum banyak, tetapi dia memang baru saja mengemudi. Tempat parkir penuh dengan kamera pengawas. Jika polisi benar-benar dipanggil, mereka pasti tidak akan dapat memutarbalikannya. Menir Chai tidak berani menghadapi Ding Si. Dia tahu bahwa Pei Lin yang mengatur meja tamu ini, jadi dia pergi diam-diam dan menelepon Pei Lin. Kebetulan saja, Pei Lin masih dalam acara minum-minum, jadi dia bergegas datang setelah menerima telepon. Pei Lin tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Karena menghormati Menir Chai, dia harus berdiri dan memanggil Zhao Yongsheng ke sisi, memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Menurut pandangannya, Ding Si dan gengnya tidak mudah dihadapi, dan tidak perlu membuat permusuhan karena itu. Zhao Yongsheng melihat Pei Lin datang, dia harus memberi wajah ini. Jadi dia datang ke Su Chunliang untuk membujuknya bahwa lebih baik membuat masalah besar menjadi lebih kecil, dan tidak perlu mendapatkan masalah karena ini. Pada akhirnya, mereka adalah beberapa orang bermasalah, dan jika Anda mengganggu mereka, Anda takut akan masalah yang tidak ada habisnya. Su Chunliang berkata, aku tidak peduli dengan ini, kakak Cheng, apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Cheng Xiaohong dengan cepat menggelengkan kepalanya. Su Chunliang mengulurkan tangannya untuk membuka titik acuh poin bisu Ding Si. Zhu Mingyuan berdiri di samping dan mengamatinya dengan seksama. Dia melihat Su Chunliang menggabungkan jari telunjuk dan tengahnya dan menusuk tubuh Ding Si. Ding Si segera mendapatkan kemampuan berbicaranya kembali. Kalimat pertama yang diucapkan Ding Si adalah, aku akan membunuhmu. Setelah ia mengucapkan 3 kata, Su Chunliang kembali mengunci titik acuh poinnya. Su Chunliang berkata, membunuhku? Tahu, karena kalian tidak mau meminta maaf, mari biarkan mereka berlutut di tempat parkir ini. Jangan takut. Titik acuh poin mereka akan pulih sendiri dalam 48 jam. Menir Chai, aku akan memberikan kalian lebih banyak selimut malam ini. Agar tidak kedinginan. Pei Lin melihat Su Chunliang. Saat mereka sedang minum-minum tadi, dia benar-benar tidak mengharapkan pemuda ini begitu kuat. Dia berkedip pada Zhao Yongsheng, memintanya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Ketika Zhao Yongsheng hendak berkata lebih banyak kata dengan berat hati. Maaf. Tetapi kubu Ding Si runtuh dari dalam. Salah satunya benar-benar ketakutan. Meskipun dia bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak, tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan, hampir lumpuh. Merasa bebas adalah kencing di celana. Su Chunliang menjulurkan lidahnya dan memuji, orang yang mengerti situasi yang sedang terjadi adalah pahlawan. Ia berkata kepada Cheng Xiaohong, kakak Cheng. Dia meminta maaf kepadamu, apa kamu menerimanya? Cheng Xiaohong mengangguk, dia tidak ingin membuat masalah, dia berpikir lebih baik mengakhiri masalah ini dengan cepat. Su Chunliang mendekati orang yang meminta maaf, ucapkan lagi, dengan tulus. Maaf, aku salah. Su Chunliang mengulurkan tangannya dan menusuk dadanya. Pihak lain merasa dadanya terasa lega. Ia mencoba untuk menggerakkan lengannya, dan ia bebas. Ia terkejut dan senang. Ia berdiri dari tanah dan berjalan dengan kaki dua yang sakit dan mati rasa. Setelah ia berputar dan berlari ke hotel, jika dia tidak segera membuang air kecil, kandung kemihnya akan meledak. Pria ini menetapkan presiden, dan yang lainnya segera meminta maaf. Mereka semua orang yang masuk akal. Hanya mereka berlima saja, yang digabungkan, tidak cukup bagi seseorang untuk menusuk dengan satu jari. Mereka bukanlah yang menabrak seseorang. Mereka membantu berbagi. Su Chunliang bertanya kepada Cheng Xiaohong, Cheng Xiaohong mengungkapkan pemahamannya, jadi Su Chunliang membantu mereka menyelesaikan titik-titik akupuntur satu persatu. Akhirnya, hanya Ding Si yang masih berlutut di tanah. Menir Chai menghela napas dalam hati, siapakah pemuda ini? Bahkan Ding Si tersandung dalam tangannya.
Su Chunliang tersenyum dan melihat Ding Xidao, apakah kamu memiliki keberanian untuk melanjutkan sampai akhir? Saya sangat mengagumi kamu sebagai seorang pria. Wajah Ding Xi memerah, dia benar-benar menyesal di awal, akupuntur. Orang ini benar-benar bisa melakukan akupuntur. Begitu kuat sehingga Anda tidak memberitahukan saya sebelumnya, jika saya tahu, saya akan menghindarinya dari awal. Su Chunliang membuka kembali titik acu poin bisunya, kali ini Ding Xi tidak mengutuk siapapun. Su Chunliang memanggil Cheng Xiaohong, menatap Ding Xi, dan berkata, kamu tahu apa yang harus kamu katakan, kan? Ding Xi menundukkan kepala, dia tidak berani melihat mereka, dan dia mengucapkan maaf seperti seekor nyamuk. Cheng Xiaohong berkata, tidak apa-apa. Dia masih takut, khawatir kelompok orang ini akan menyebabkan masalah di masa depan. Su Chunliang meraih kepala Ding Xi dan memukulnya dengan lembut, apakah kamu belum makan? Berbicara lebih keras dan lebih tulus. Kepala Ding Xi berdengung, jika berita ini tersebar, bagaimana saya bisa berhubungan dengan masyarakat di masa depan? Bocah, selama saya lulus ujian hari ini, saya tidak akan pernah berakhir denganmu. Maaf. Cheng Xiaohong mengangguk pada Su Chunliang, menunjukkan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Su Chunliang memintanya pergi, menatap Ding Xi, dan berkata, apakah kamu masih ingin membalas dendam padaku di masa depan? Ding Xi menggelengkan kepala. Meskipun dia memikirkan begitu, dia tidak bisa mengakui itu. Su Chunliang berkata, jangan takut, keberanian pantas mendapatkan dorongan, tetapi aku ingin berkata jujur dari awal, rekan-rekanku malam ini, begitu kamu bersin, aku akan membuat kamu tidak bisa menjadi pria selama sisa hidupmu. Ding Xi sangat ketakutan sampai ia tersengal dan terkena pukulan berat di tubuhnya. Akhirnya, ia merasakan sensasi pada anggota tubuhnya kembali, tetapi ia merasa dingin saat ia bangkit. Su Chunliang berbisik di telinganya, kamu akan didenda selama 1 minggu dan kamu tidak boleh berhubungan seks. Jika kamu ingin menjadi pria lagi, datanglah ke rumah sakit untuk menemuiku setelah seminggu. Tidak hanya ingin menghina Ding Xi, ia juga ingin menghancurkan harga diri pria ini sepenuhnya. Membiarkan Ding Xi merasakan ketakutan dari lubuk hatinya, dan membunuh orang, ini juga untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan. Orang lain tidak tahu apa yang Su Chunliang katakan kepada Ding Xi, tetapi Ding Xi pasti sangat ketakutan. Setelah dia bebas, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang kasar, dan pergi dengan teman-temannya dengan perasaan putus asa. Bahkan tidak menggunakan mobil mereka untuk pergi. Bab 20, Jarum Panjang Mata. Lantai 16. Su Changshan berbaring di kursi, memegang panci tanah liat ungu di satu tangan, matanya setengah tertutup. Su Chunliang duduk di sampingnya, sekeping papan kayu ditempatkan secara horizontal di pahanya, di atasnya diletakkan kapas 10 persegi, dan di atasnya tumpukan kertas mentah. Dia sedang berlatih perasaan jarinya sesuai instruksi kakeknya, menguasai terobosan halus pada titik jarum melalui lapisan-lapisan kertas mentah. Perasaan jari juga dikenal sebagai penyempurnaan pikiran. Ini adalah langkah paling sulit dalam akupuntur dan juga kunci untuk jarum halus. Salah satu kunci dalam berlatih perasaan jari adalah cantilever. Dan pergelangan tangan serta siku tidak bisa diandalkan. Su Changshan meminta Su Chunliang untuk berlatih kaligrafi sejak kecil. Tujuannya adalah untuk mempersiapkannya dalam belajar akupuntur suatu hari nanti. Yang membuat Su Changshan terkejut, setelah hanya seminggu berlatih, anak ini sudah mencapai tahap di mana titik jarum memiliki mata yang panjang. Asalkan dia melaporkan jumlah halaman, Su Chunliang bisa dengan tepat memasukkan titik jarum ke tempat yang ditentukan, bahkan saat masih muda. Tanpa pemahamannya, Su Changshan semakin yakin bahwa cucunya adalah bahan alami untuk belajar kedokteran. Bagi Su Chunliang, jenis latihan ini hanya untuk pertunjukan semata. Jangan bicara tentang kertas mentah, bahkan jika dia diberikan sepotong tahu lembut yang telah dipotong dan dilapisi, dia masih bisa dengan tepat mengontrol kedalaman penetrasi. Cara memegang jarum adalah lurus dan tenang. Orang tua itu mengambil seteguk teh dan berkata perlahan. Opera Liu Qin kesukaannya sedang diputar di radio, dan volumenya keras. Alasannya adalah melatih konsentrasi Su Chunliang. Jika dia ingin menjadi dokter yang sangat baik, dia harus tenang dan berkonsentrasi. Su Chunliang pura-pura terbuka untuk diajari. Tetapi sebenarnya, keterampilan medis yang diajarkan kepadanya oleh orang tua itu hanyalah pengenalan baginya, dan tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak berguna.
Paling tidak melalui perkataan dan perbuatan orang tua itu, dia mengerti bahwa keterampilan pengobatan tradisional Tiongkok telah melalui begitu banyak tahun. Perkembangan Cina tidak hanya gagal membuat kemajuan, tetapi juga tidak sebaik sebelumnya. Su Changshan sangat puas dengan kemajuannya. Meskipun Su Chunliang memulai terlambat, tetapi dengan pemahaman luar biasa dan pengajaran hati-hati, dia yakin bahwa suatu saat nanti, dia akan lebih baik dari sebelumnya. Orang tua itu tidak tahu, keterampilan medis Su Chunliang tidaklah seberapa lebih pintar daripadanya. Tujuan Su Chunliang dalam belajar kedokteran adalah memberi dirinya alasan yang masuk akal untuk kemampuannya sendiri. Sebenarnya, alasan utamanya adalah kakek Meng. Terlepas dari seberapa baik keterampilan medisnya, orang luar akan berpikir bahwa dia berasal dari keluarganya. Hanya orang tua yang tahu bahwa dia baru saja mulai belajar kedokteran. Dibandingkan dengan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, Su Chunliang lebih suka racun. Dengan menggunakan racun, dia bisa menantang lawan yang beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih kuat darinya. Rasa pencapaian dalam tantangan melompat lebih tinggi dari yang bisa dijelaskan. Sekolah 5 racun menganggap ular, lipan, kalajengking, laba-laba, dan katak sebagai 5 benda suci. Sekolah 5 racun pandai mengusir serangga beracun. Di mata orang-orang yang baik, sekolah 5 racun adalah gereja paling jahat di dunia. Frasa yang sering terdengar adalah menghancurkannya jika melihatnya. Apa yang benar-benar membuat Su Chunliang dijuluki musuh publik dunia adalah sebuah buku rahasia. Jika kabar bahwa dia mendapatkan harta langit tidak bocor, sekolah 5 racun tidak akan terjebak dalam situasi diserang oleh 9 sekte. Apa yang sedang kamu pikirkan? Su Changshan menyadari bahwa cucunya terganggu. Su Chunliang tersenyum dan berkata, "Saya tidak memikirkannya, kakek. Saya menemukan sebuah buku kuno di rak, dan saya tidak bisa memahami isinya." Su Chunliang dengan sengaja mengeluarkan sebuah buku dan memberikannya kepada kakeknya. Su Changshan mengambilnya. Itu adalah sebuah buku linear dengan kertas yang menguning dan tulisan tangan vertikal. Ini diturunkan dari leluhurnya. Ada banyak buku serupa di aula Huichun, yang diturunkan dari nenek moyang dulu hingga sekarang. Di antaranya ada beberapa yang dapat dipahami oleh Su Changshan, dan banyak lainnya yang tidak dapat dimengerti. Su Chunliang memberikannya buku ini. Su Changshan melihatnya sejenak, kemudian mendesah dan berkata, "Kakek buyutmu meninggal terlalu awal, dan saya tidak belajar semua keterampilan pengobatannya. Sungguh malu." Sebenarnya, metode warisan pengobatan Tionghoa terlalu konservatif. Cara paling umum adalah mewarisi dari generasi ke generasi. Tidak ada jaminan bahwa setiap generasi akan tertarik pada profesion ini. Selain itu, bakat orang berbeda, dan pemahaman mereka secara alami berbeda. Tentu saja ada juga warisan guru-murid, tetapi seperti pepatah mengatakan, murid gereja kelaparan karena gurunya, dan biasanya guru meninggalkan beberapa resep rahasia dan hanya mewarisinya kepada keluarganya. Jadi setelah begitu banyak tahun sejarah, pengobatan Tionghoa tradisional belum mengalami kemakmuran yang pantas, dan metode warisan ini harus menanggung tanggung jawab utamanya. Ambil keluarga Su sebagai contoh. Ayah Su Changshan meninggal muda, sehingga banyak keterampilan medis tidak diajarkan padanya tepat waktu. Di generasi Su Changshan, tidak ada dari 3 anak itu yang mau belajar pengobatan. Hilang. Su Changshan tidak pernah berpikir untuk mewariskan keterampilan medisnya kepada orang luar. Dan tidak sedikit orang di profesi medis yang memiliki pemikiran seperti itu. Pada siang hari, Lucky datang. Dia kali ini tidak datang untuk meresepkan obat, tetapi untuk meminta bantuan Su Chunliang. Su Chunliang melihat bahwa dia mengenakan seragam dan tahu bahwa dia sedang bekerja, jadi dia tersenyum dan berkata, "Sulit sekali, kamu masih pergi bekerja pada hari Sabtu?" Lucky mengatakan bahwa kota ini telah mengalami renovasi menyeluruh bulan ini, dan mereka tidak mendapat istirahat selama 2 minggu berturut-turut. Su Chunliang melihat mata Lucky merah dan wajahnya kelelahan, dan dia tahu bahwa dia belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. "Mengapa kamu tidak duduk, dan aku akan memberikan beberapa jarum untuk menenangkan pikiranmu dan menyegarkan pikiranmu." Lucky mengatakan, "Terima kasih. Jika kamu ingin menggunakan aku sebagai subjek percobaan, tidak mungkin." Su Chunliang tersenyum, dan berkata dalam hatinya bahwa orang ini tidak tahu apa yang telah dia lewatkan. "Aku, pemimpin sekolah 5 racun yang terhormat,
tidak pernah memberikan jarum kepada orang lain dengan mudah, dan satu suntikan akan membuatmu penuh energi. Dia tidak mau, tetapi dia tidak memaksanya, dan menuangkan secangkir teh untuk Lucky. Lucky mengambilnya dan berkata terima kasih. Su Chunliang menanyakan tentang pencurian ponsel. Lucky sebenarnya datang ke sini untuk masalah ini. Mereka telah pergi ke Gunung Qinglong bersama sebelumnya. Fakta telah membuktikan bahwa penilaian Su Chunliang benar, yaitu Wang Jinshe yang menelan ponsel-ponsel tersebut. Selama periode ini, Lucky menyelidiki semua orang yang terkait dengan pelepasan tersebut, tetapi tidak menemukan petunjuk baru. Serat kain ditemukan di mulut ular besar yang terbunuh. Setelah diuji, ditemukan ada noda darah manusia di serat tersebut. Golongan darahnya adalah B, dan golongan darah dan personel terkait tidak cocok. Tidak ada yang digigit ular di klinik dekat Gunung Qinglong pada hari itu. Berdasarkan fakta kasus ini, pemulung ular Fen Yajun adalah yang paling mencurigakan, tetapi penyelidikan terhadap akunnya tidak menemukan kelainan apapun. Sekarang semua personel terkait telah selesai diselidiki, dan tidak mungkin lagi melanjutkan penyelidikan. Kasus ini mengalami kebuntuan. Lucky datang kepada Su Chunliang dengan ide untuk mencoba sesuatu. Su Chunliang tidak bisa menahan tawa ketika Lucky menyelesaikan proses penyelidikan. Lucky berkata, berhenti tertawa, kepala saya sakit sekali, Yuli terus mendesak saya sepanjang hari. Seharusnya saya tidak makan makanannya dari awal. Mulut orang, jalan pintas hati. Kamu juga makan? Su Chunliang berkata, bukankah dia berterima kasih kepada kita karena menyelamatkan nyawa kita dengan makanan itu? Mengapa dia sekalian juga mencicil 2 burung dengan 1 batu? Bagaimana mungkin makanan pengusaha gratis? Sebenarnya, bahkan jika saya tidak makan makanannya, sudah menjadi kewajiban saya untuk menyelesaikan kasus ini. Kakak, apa pendapatmu? Kamu harus membantu saya dengan ini, dan teliti analisisnya untukku. Adakah petunjuk lain dalam kasus ini? Su Chunliang tidak pernah menganggap serius kasus ini, toh itu bukan tugasnya, dan pada awalnya dia percaya bahwa masalah ini kemungkinan besar terkait dengan pemulung ular itu. Jika dia datang untuk menyelidiki masalah ini, menemukan bahwa Fen Yajun dan menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan, jangan khawatir dia tidak mengatakan kebenaran. Tetapi polisi harus memperhatikan bukti, dan penyiksaan tidak diperbolehkan dalam era ini. Su Chunliang berkata, bukankah ini jelas? Jika kamu melepaskan binatang di sini, akan ada seseorang yang merespons di sana. Pasti ada yang salah dengan salah satu atau beberapa dari mereka yang melepaskan binatang. Tapi bagaimana dengan buktinya? Jika kamu tidak menemukan bukti, kamu tidak bisa mencurigainya. Menangani kasus memperhatikan bukti, dan kamu tidak bisa membuat keputusan berdasarkan perasaanmu. Kami berada di Gunung Qinglong saat itu dan hanya menemukan tubuh ular raja. Lucky mengangguk. Memang, hanya 1 yang ditemukan, dan 2 dikeluarkan pada saat itu, tetapi bagaimana ini bisa membantu? Ular lainnya mungkin sudah mati dan mungkin kembali ke alam liar, bahkan jika ditemukan, apa gunanya? Ular tidak bisa berbicara, jadi tidak dapat menjelaskan kasus pada saat itu. Ular Raja Wang Jin adalah pasangan jantan dan betina. Ular betina mati, dan ular jantan menghilang. Sebenarnya, semua hal memiliki spiritualitas. Selama ular jantan masih hidup, pasti akan mencari balas dendam dari pembunuh. Lucky berkata, tapi apa hubungannya dengan kasus kita saat ini? Kita tidak tahu siapa pembunuhnya, dan kita tidak tahu di mana ular jantan tersebut. Su Chunliang berkata, jika kamu melihat ular itu lagi, apakah kamu akan mengenalinya? Lucky berpikir sejenak, kemudian menggelengkan kepala. Menurut pandangannya, ular Raja Wang Jinshe dan ular raja lainnya memiliki penampilan yang serupa, dan dia hanya bisa membedakan ukurannya, dan perbedaannya harus jelas. Apakah menurutmu Fen Yajun bisa mengenalinya?